Oke, lanjut kabar yang cukup manjos. Kali ini datang dari calon-calon jet-jet tempur baru Indonesia, bos. Dimana kabar terbarunya, Indonesia baru saja disebut bakal menaikkan kesepakatan sebanyak 48 unit jet tempur generasi kelima dari Turki. Nah loh, ngeri sedap. Jadi apakah jet tempur Turki akan melangkahi para saingan-saingannya dari negara lain yang juga mengincar Indonesia? Seperti China, Korea Selatan, Amerika, Rusia, sampai Perancis yang menyodorkan jet-jet tempurnya masing-masing. Dan bagaimanakah berita kesepakatan 48 unit jet tempur generasi 5 dari Turki ini setelah ini kita kupas, bos. Kemudian kabar kedua yang juga tak kalah greget nih. Jadi di tengah persaingan para produsen-produsen jet tempur dunia untuk memasok jet tempurnya ke Indonesia, kini di ajang Indo Defense 2025 sepertinya sudah masuk ke titik puncaknya nih, bos, alias titik klimaksnya nih. Tak main-main, mendadak heboh pula tagar baru mengenai Rafale yang trending di platform X atau Twitter, di mana tiba-tiba banyak orang-orang yang meminta pembelian Rafale ini dihentikan, dibatalkan, bos. Nah loh, ini dia tagarnya, bos. Lantas bagaimanakah berita lengkapnya? Penasaran? Cus! Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, kabar pertama datang dari Turki Indonesia nih. Jadi seperti yang kalian tahu, Bapak Prabowo sendiri waktu terbang ke Turki beberapa waktu lalu telah mengungkapkan hasrat dan minatnya dengan jelas pada jet-jet tempur generasi kelima asal Turki, yaitu Kaan. Dan kini kabar terbarunya tak main-main. Dikutip dari media-media berita asing berikut, terutama media-media Turki, mewartakan bahwa Indonesia kini telah siap untuk memborong sebanyak 48 unit jet tempur Kaan Turki dalam kesepakatan yang bernilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika. Dikatakan dalam berita-berita berikut bahwa Indonesia dilaporkan kini telah dekat untuk menandatangani kesepakatan senilai 10 miliar US dollar untuk membeli 48 unit jet tempur generasi kelima Kaan Turki, bos. Dan perjanjian tersebut akan menandai ekspor internasional pertama Kaan dan salah satu kesepakatan pertahanan terbesar dalam sejarah Turki. Dan menurut jurnalis Hakan Çelik yang melaporkan hal tersebut, bahwa kesepakatan tersebut diharapkan akan dirampungkan selama Indo Defense 2025 Expo di Jakarta, di mana pembicaraan ini pun telah dipimpin oleh Presiden Industri Pertahanan Turki, yaitu Profesor Dr. Haluk Gorgun. Nah loh, jadi intinya nih, bos, dari berita ini pembicaraan sedang berlangsung, tapi sudah sangat dekat untuk mencapai kesepakatan dan tinggal tanda tangan. Jadi sudah sangat dekat banget nih. Dan informasi pendukung lainnya pun juga pernah diupdate oleh lembaga Kris, bos, di mana pada tanggal 9 Juni kemarin mereka melaporkan bahwa akan ada framework agreement jet tempur Kaan di Indo Defense 2025. Mantap jos. Nah, lebih lanjut dikatakan bahwa menurut Çelik, sang jurnalis tadi, bahwa sebagai hasil dari kontrak tingkat tinggi yang diadakan di pameran Indo Defense 2025 di Jakarta, Turki akan diwakili oleh Presiden Industri Pertahanan Dr. Haluk Gorgun, di mana sebuah proyek yang melibatkan Indonesia untuk mendapatkan 48 jet tempur Kaan telah mencapai tahap akhir, katanya. Disebutkan bahwa proyek tersebut akan mencakup periode 10 tahun, bos, dan total biayanya akan melebihi 10 miliar dolar, bukan kaleng-kaleng. Artinya proyek pembelian 48 unit jet tempur Kaan Turki ini akan kelar dalam waktu 10 tahun. Dan mungkin ini belinya per batch, bos. Sama seperti Rafale, jadi batch pertama 6 unit dulu gitu ya kan. Dan selanjutnya barulah berturut-turut dikirim sampai 48 unit itu dipenuhi semuanya. Jurnalis Hakan Çelik ini pun juga mengungkapkan kegembiraannya tentang subjek tersebut dengan kata-kata sebagai berikut, bos. Katanya, kita tinggal beberapa jam lagi dari salah satu perjanjian terbesar dalam sejarah Turki. Indonesia akan melakukan pembelian 48 unit jet tempur Kaan. Proyek 10 tahun tersebut bernilai lebih dari 10 miliar dolar dan Presiden SSB, Profesor Dr. Haluk Gorgun, telah memberikan kontribusi besar terhadap pelaksanaan proyek ini, ujar beliau. Nah loh, jadi kita tinggal tunggu waktu aja nih, bos. Entah besok atau lusa, atau mungkin sudah taken hari ini ya kan, admin belum tahu nih.
Pasalnya Pak Prabowo sejak tahun 2023 lalu memang sudah sejak lama membidik, mengincar kerjasama dengan jet-jet tempur Turki generasi 5 ini bos. Bahkan saat mengunjungi Turki pada bulan April kemarin, beliau dengan jelas menyatakan ketertarikannya pada proyek KAAN saat konferensi pers bersama yang diadakan setelah pertemuannya dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Dengan jelas, Pak Prabowo katakan, Indonesia ingin mengambil bagian dalam proyek pesawat tempur nasional KAAN generasi kelima, dan demikian pula kami ingin mengambil bagian dalam proyek kapal selam Milden bersama dengan industri pertahanan Turki, ujar beliau. Mantap, mantap jos. Jadi kita lihat saja setelah ini ada berapa unitkah jet tempur KAAN yang bakal diteken kontrak bos. Oke, lanjut kabar yang cukup greget di tengah persaingan. Para sales jet tempur yang ingin memasok jet-jet tempurnya ke Indonesia, kini tiba-tiba heboh di platform X, bos. Twitter mendadak tagar hentikan Rafale deal jadi top trending di Twitter. Admin pun lumayan kaget ya kan, dan ini pas pula dengan ajang Indo Defense yang mana akan ada banyak deal-deal alutsista baru Indonesia. Dan captionnya pun bermacam-macam nih. Ada yang mengungkit bahwa Rafale itu pesawat jelek karena kalah di Pakistan, kalah oleh jet tempur China ya kan. Bahkan ada yang sampai mengungkit-ungkit bahwa warga Indonesia butuhnya sembako murah, pendidikan layak, kesehatan gratis, bukannya jet tempur Rafale. Ini bahaya katanya. Dan sumber-sumber berita yang mereka tampilkan itu pun rata-rata sama bos, dengan frekuensi banyak dan jam update status yang berdekatan. Jadi ya sebenarnya kita nggak perlu pikir panjang bahwa ini bukanlah warga Indonesia sebenarnya, bahwa tagar hentikan Rafale deal ini bukanlah perwakilan masyarakat Indonesia sebenarnya, tapi ini adalah akun-akun buzzer bos. Ya nggak mungkin juga ya kan, pas udah nyampe titik klimaksnya, pas nyampe dekat-dekat deal pembelian alutsista baru, muncul pula trending yang kayak gini. Jadi Mimin ada dua tebakan nih, kalau bukan buzzer bayaran ya bisa jadi ini bots yang dikendalikan oleh beberapa pihak. Dan apa alasannya? Ya jelas tadi karena persaingan antar sales jet tempur canggih dari berbagai belahan dunia bos. Ada dari Prancis, China, Rusia, Turki, Amerika ya kan, semuanya bersaing bos. Dan pembeliannya pun bukan kaleng-kaleng, perencanaan sampai puluhan unit, rata-rata 40 unit ke atas. Dan kalau menang dalam persaingan ini ya perusahaannya pun pasti bakal untung besar. Salesnya dapat cuan ya kan. Dan kalau kalah ya rugi biaya promosi dan lain-lain bos. Cuan pun lewat. Dan kalau menurut kalian kira-kira ulah dari pihak mana nih yang menghebohkan tagar hentikan Rafale deal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.